Sampai akhirnya dia mengaku telah membunuh sebanyak 42 wanita dan dikuburkan di dalam kebun tebu tempat dia melakukan aksinya. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang sempat menggegerkan warga Sumatera Utara gara-gara ditemukannya sebanyak 42 mayat di dalam ladang tebu, di mana semua mayat-mayat ini adalah wanita guys. Bahkan beberapa di antara mereka sudah menjadi tengkorak, saking sudah terlalu lama mayat-mayat ini dibuang di ladang itu. Dan asal kalian semua tahu, ternyata cek per cek, mayat-mayat ini dibunuh oleh seorang dukun yang bernama Ahmad Suraji. Keren pula namanya, Ahmad ya Habibi, Habibi. Keren guys namanya, tapi pembunuh, berantai pula. Katanya dia sengaja membunuh dengan tujuan agar dia menjadi lebih hebat, agar ilmunya semakin tinggi dan menjadi sakti mandraguna. Aish, ada-ada aja si Ahmad ini. So nggak usah banyak bacot lagi guys, langsung aja kita kenalan dengan si Ahmad Suraji ini. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, Ahmad Suraji ini lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Dia ini lahir dengan nama Sagimin, belum Ahmad namanya. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ibunya bernama Sartik, sementara bapaknya bernama Jogan. Bukan Cogan ya, kalau Cogan saya. Bapaknya ini berprofesi sebagai seorang dukun. Cuman bapaknya meninggal ketika dia masih berumur 7 bulan. Nah, pada saat si Sagimin ini masih kecil, dia pernah jatuh ke dalam sumur guys. Tapi alhamdulillahnya dia masih selamat. Akhirnya ibunya mengganti namanya menjadi Nasib. Terus pada saat dia sudah menjadi dewasa, si Sagimin ini suka mencuri lembu guys. Akhirnya ditambah lagi namanya, menjadi Nasib Kelewang. Jadi lumayan banyak juga riwayat namanya. Sekarang kita sebut namanya Nasib. Jadi ketika Nasib ini dewasa, sebelum dia menjadi seorang dukun, dia ini bekerja sebagai seorang petani. Terus pada umur 27 tahun dia ini menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Pekanbaru yang bernama Tumini. Dan setelah menikah, Nasib ini mengganti lagi namanya menjadi Ahmad Suraji. Dia sengaja mengganti namanya dengan harapan semoga nama itu bisa membawa berkah baginya. Dan dari pernikahannya bersama Tumini, dia dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Nah, karena anak dari Tumini ini semuanya laki-laki, si Ahmad ini nggak puas guys. Akhirnya dia pun meminta kepada ibunya untuk dinikahkan lagi, dengan alasan pengen punya anak perempuan. Ibunya sebenarnya sempat kaget mendengar permintaan dari Ahmad, tapi ibunya tetap setuju. Cuman ibunya ini tiba-tiba shock dan juga berubah pikiran ketika Ahmad ini mengatakan kalau dia mau menikahi adik dari Tumini, alias adik iparnya sendiri. Bayangin coba, bener-bener kelewatan kan? Dan asal kalian semua tahu, dia tidak hanya ingin menikahi 1 perempuan saja, tapi dinikahinya langsung kedua adik iparnya dalam waktu yang bersamaan. Namanya Tumina dan juga Ngatia. Tapi walaupun ibunya tidak setuju, si Ahmad ini tetap pada pendiriannya guys. Dan paling parahnya lagi, adik-adiknya ini mau saja berbagi suami dengan kakaknya. Bahkan luar biasanya lagi, mereka berempat ini tinggal dalam satu atap. Nah, karena kelakuan Ahmad ini, ibunya sempat berkali-kali menentang. Cuman karena dia udah capek mendengar omelan dari ibunya, peringatan dari ibunya, nasihat dari ibunya, akhirnya si Ahmad ini mengusir ibunya dari rumahnya. Wis bener-bener kejam kan? Terus dari segi pendidikan, si Ahmad ini hanya lulusan SD. Dan sejak berumur 12 tahun, dia ini sudah sering mempelajari buku-buku peninggalan bapaknya, yang tentunya buku-buku tentang dukun. Tapi walaupun dia mempelajari ilmu dukun, masa kanak-kanaknya tetap dia lalui seperti anak-anak yang lainnya. Dia suka bermain dan juga lari-larian di kebun. Sekarang kita masuk ke kronologis ketika dia ini menjadi seorang dukun. Jadi suatu hari ketika si Ahmad ini tertidur, dia bermimpi bertemu dengan ayahnya. Dan dia bilang kalau di dalam mimpinya, ayahnya memberikan bisikan gaib. Dia akan diwarisi ilmu yang sakti mandraguna, ilmu yang tidak bisa terkalahkan. Dan ilmu ini juga bisa digunakan untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit. Dan hebatnya lagi, ilmu ini juga bisa digunakan untuk melawan orang-orang jahat. Dan juga bisa memberikan susuk kecantikan kepada wanita-wanita. Cuman guys, ilmu ini ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Dan dia juga harus meminum air liur dari para wanita-wanita yang dijadikan tumbal. Si Ahmad ini sempat bingung guys. Dia ini merasa seolah-olah diturunkan wahyu. Udah kayak merasa seperti nabi. Cuman gara-gara keinginannya untuk menjadi orang yang sakti lumayan kuat, apalagi katanya ilmu ini bisa mengobati orang-orang sakit, dia berpikir bahwa ilmu ini akan sangat bermanfaat. Jadi dia merasa tidak apa-apa untuk membunuh 72 wanita untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Bener-bener pemikiran yang gak masuk akal kan? Nah akhirnya guys, karena bisikan gaib dari ayahnya, si Ahmad ini pun mulai membuka praktek dukun. Dia kemudian dikenal dengan dukun AS, singkatan dari Ahmad Suraji. Nah, karena dia juga sudah mempelajari buku-buku peninggalan dari bapaknya, jadi dia memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu perdukunan. Akhirnya tidak lama kemudian satu persatu orang datang ke rumahnya untuk berobat, menanam susuk, untuk menarik perhatian suami, dan hal-hal tahayul lainnya.
Nah terus menurut salah satu korbannya yang sempat lolos, kita sebut aja namanya Yani. Si Yani ini guys memberikan kesaksian bagaimana cara dukun AS menghabisi seluruh pelanggan-pelanggannya. Jadi ketika Yani ini datang ke rumah dukun AS dengan tujuan untuk menanam susuk, pada saat itu si dukun AS ini membacakan mantra kepada Yani. Dia juga memberikan air putih yang sudah diludahi untuk Yani. Dan Yani pun meminumnya karena dia ingin menjadi cantik. Setelah itu AS ini meminta kepada Yani untuk menemuinya pada malam harinya di perbatasan desa. Si Yani ini nggak curiga sama sekali. Mau aja dia menuruti permintaan dari AS. Nah setelah ketemu guys pada malam harinya di perbatasan desa, si AS ini kemudian mengajak Yani ke sebuah ladang tebu, tepatnya di desa Sei Semayang. Suasana pada malam itu sangat sunyi dan juga sangat gelap. Si Yani ini udah lumayan takut. Dia berpikir ritual apa yang harus dilakukan malam-malam begini. Cuman AS ini memperingatkan kepada Yani, kalau kamu ingin menjadi wanita yang cantik, kamu harus mengikuti semua prosedur, semua ritual yang akan kita lakukan. Yani ini nurut aja guys, saking inginnya menjadi wanita cantik. Nah kemudian setelah mereka berdua ini sampai di ladang tebu, AS ini meletakkan sebuah karung dan kemudian dia menghamparkan tikar. Kemudian dia menyuruh Yani untuk melepaskan semua pakaiannya. Si Yani ini sempat ragu pada saat itu, kok sampai buka pakaian? Tapi lagi-lagi karena udah kebelet cantik, akhirnya dituruti kembali perintah dari AS ini. Nah setelah membuka pakaiannya, AS ini mulai membaca mantra-mantra. Kemudian setelah membaca mantra, dia mengambil skop di dalam karung dan kemudian menggali tanah. Terus si Yani ini diminta untuk masuk berbaring di dalam lubang itu. Kata dukun AS ini, untuk ritual yang sempurna, si Yani ini harus dikubur sampai leher. Istilahnya tapa mendem guys, atau ngubur diri. Nah pada saat itu, si Yani ini udah mulai curiga. Tapi si dukun AS ini mencoba untuk meyakinkan Yani. Cuman Yani ini udah terlanjur takut dan juga curiga. Dan tiba-tiba saja si dukun AS ini membekap dan juga mencekik Yani. Cuman Yani ini lumayan kuat guys, wanita perkasa. Akhirnya dia berhasil mendorong tubuh dukun AS. Dia kemudian mengambil pakaiannya dan lari sekencang-kencangnya. Udah semacam dikejar anjing gila. Sampai tubuhnya ini banyak yang lecet-lecet karena terkena pohon-pohon tebu ketika dia berlari. Kan kondisinya malam guys, jadi nggak bisa melihat dengan baik. Yani ini lari dengan sekuat tenaga tanpa mikirin apa-apa. Si Yani ini berpikir pada saat itu kalau dia bakalan diperkosa sama dukun AS. Tapi ternyata begitulah cara yang dilakukan oleh si dukun AS ini untuk membunuh para wanita-wanita sebagai tumbal agar dia menjadi sakti mandraguna, seperti bisikan yang diberikan oleh bapaknya di dalam mimpinya. Nah setelah melakukan aksinya itu, jasad wanita-wanita ini akan dibiarkan di dalam kebun tebu itu sampai dia menjadi tengkorak guys. Kejam banget kan si dukun AS ini. Sekarang kita masuk ketika dukun AS ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi guys, setelah kejadian yang dialami oleh Yani ini, dia tidak berani melapor kepada pihak kepolisian. Sehingga si dukun AS ini masih melakukan aksi bejatnya. Masih senantiasa mencari korban untuk dijadikan tumbal dari bisikan gaib yang diberikan oleh bapaknya. Si Yani ini tidak berani melapor karena dia merasa bahwa apa yang dialami ini merupakan sebuah aib. Jadi dia lumayan malu untuk mengungkapkannya. Tapi pada tanggal 27 April tahun 1997, seorang warga menemukan mayat wanita tanpa busana di ladang tebu yang berada di desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara. Nah pada saat dia menemukan mayat itu dia kaget guys. Akhirnya dilaporkanlah kepada warga-warga yang lainnya. Warga pun kemudian berbondong-bondong berdatangan di lokasi itu. Nah setelah dicek ternyata mayat itu adalah Sri Kemala Dewi, seorang wanita yang berumur 21 tahun yang diperkirakan sudah meninggal selama 3 hari. Akhirnya pihak kepolisian langsung menindaklanjuti kasus penemuan mayat ini. Nah akhirnya setelah ditanyai beberapa saksi, ada yang mengatakan bahwa si Dewi ini sempat bertengkar dengan suaminya. Nama suaminya Tuming. Bahkan Dewi dan Tuming ini sempat pisah ranjang. Kedua orang tua Dewi berpikir bahwa si Tuming inilah pelaku dari pembunuhan Dewi. Cuman karena kurangnya bukti, akhirnya kepolisian tidak bisa menahan Tuming begitu saja. Nah, akhirnya guys, ada nih seorang warga yang bernama Andreas. Dia bilang kalau pada hari menghilangnya Dewi, dia mengaku bahwa dia sempat mengantar Dewi ke rumah dukun AS. Katanya tujuannya ke sana untuk konsultasi. Akhirnya pihak kepolisian langsung menindaklanjuti laporan itu dan kemudian mengunjungi rumah dukun AS. Nah, pada saat polisi sampai di sana, polisi bertanya kepada dukun AS, apakah Dewi pernah ke sini? Si dukun AS ini mengakui kalau Dewi memang pernah datang ke rumahnya, tapi setelah maghrib Dewi ini kembali ke rumahnya, kata si dukun AS. Nah, karena kurangnya bukti lagi, akhirnya si dukun AS ini tidak dicurigai. Tapi pihak kepolisian tidak menyerah guys. Pihak kepolisian kemudian mendalami kasus orang-orang yang hilang. Dan cek per cek, ternyata kebanyakan orang-orang yang hilang ini adalah pelanggan dari dukun AS. Karena curiga, akhirnya kepolisian kembali mendatangi rumah dukun AS. Dan sudah tidak ada lagi interogasi guys. Pihak kepolisian langsung menggeledah rumah dukun AS. Dan pada saat itu mereka menemukan pakaian-pakaian dan juga perhiasan-perhiasan wanita. Dan salah satunya milik Dewi. Si AS ini pun bersama ketiga istrinya ditangkap polisi. Pada saat diinterogasi
diinterogasi, si dukun AS ini sempat tidak mau mengakui perbuatannya. Cuma lama-kelamaan didesak, akhirnya dia mengakui bahwa dia telah membunuh Dewi. Tapi polisi belum nyerah guys. Didesak lagi si dukun AS ini, sampai akhirnya dia mengaku telah membunuh sebanyak 42 wanita dan dikuburkan di dalam kebun tebu tempat dia melakukan aksinya. Dan pada saat dicek, semua orang takjub guys, melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Karena mereka ini tidak dikuburkan seperti ketika kita menguburkan sebuah mayat. Jadi bagian kepala dari korban-korban si dukun AS ini masih kelihatan guys. Bahkan di antara mereka sudah ada yang menjadi tengkorak. Dan pada saat mendengar pengakuan dari dukun AS, pihak kepolisian benar-benar sangat terkejut. Mereka sempat bertanya kepada dukun AS, motif apa sehingga dia ini berani membunuh sebanyak 42 wanita. Dan pada saat itu dia mengakui bahwa dia melakukan itu karena bisikan gaib dari mimpinya agar dia semakin menjadi sakti mandraguna. Bahkan sebenarnya kalau dia ini belum ditangkap polisi, dia masih akan membunuh sebanyak 30 wanita karena tumbalnya adalah 72 wanita, sementara dia baru membunuh 42 wanita. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si dukun biadab ini dari tahun 1986 sampai tahun 1997 dengan korban berumur antara 13 tahun sampai 27 tahun. Aksi dari dukun AS ini tidak dilakukan sendiri, tapi juga dibantu oleh istri pertamanya yaitu Tumini, sehingga Tumini ikut ditahan bersama suaminya, sementara kedua istri mudanya dibebaskan dan dibolehkan pulang ke rumahnya. Sekarang kita masuk ke vonis hukuman yang diberikan kepada si dukun AS ini. Kasus dari AS ini disidangkan di Pengadilan Lubuk Pakam, Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1997. Dan asal kalian semua tahu, dalam pengadilan sangat banyak warga yang datang untuk menyaksikan pengadilan dari kasus si AS ini. Bahkan saking banyaknya, Pemda sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk. Pihak kepolisian juga menyiapkan petugas dengan menggunakan pakaian preman untuk berjaga-jaga karena siapa tahu ada seorang warga yang emosi kepada AS, akhirnya merusak persidangan. Tapi untungnya proses persidangan pada saat itu berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya dalam persidangan, si AS ini sempat membantah laporan dari polisi terkait dengan pengakuannya. Katanya pada saat diinterogasi ada sebuah bisikan gaib lagi yang merasuki dirinya, makanya dia berani mengatakan bahwa dia telah membunuh 42 wanita. Ditambah lagi cara polisi pada saat itu menginterogasinya sangat memaksa. Bahkan istrinya Tumini juga membantah laporan polisi guys. Dia mengatakan bahwa laporan dari kepolisian itu adalah kebohongan besar. Cuman bukti-bukti sudah menyudutkan mereka, jadi mereka nggak bisa ngelawan. Kasus dari AS ini sempat dibahas beberapa kali dalam persidangan, sampai akhirnya pada persidangan terakhir pada tanggal 24 April tahun 1998, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Hauguaro Harefa SH menjatuhkan hukuman mati kepada dukun AS dan penjara seumur hidup untuk istrinya Tumini. Pada saat mendengar vonis, si AS ini biasa aja guys. Dia tampak tenang, tidak memberikan ekspresi apapun. Bahkan asal kalian semua tahu, si dukun AS ini sempat melemparkan senyuman manisnya di dalam pengadilan ketika wartawan memotretnya, seolah-olah sama sekali tidak melakukan kesalahan. Sementara semua warga yang hadir dalam persidangan merasa sangat puas dengan keputusan hakim. Mereka semua bahkan memberikan tepuk tangan yang gemuruh seusai persidangan. Sebenarnya si AS ini sempat meminta banding, tapi ditolak Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni tahun 1998. Juga kasasi Mahkamah Agung ditolak pada tanggal 27 September tahun 2000, dan juga pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati, si dukun AS ini tampak tenang dan sabar. Sehari-harinya di penjara, dia memelihara ikan di kolam yang disediakan LP kelas 1 Tanjung Gusta. Selama di penjara, dia juga mendapatkan bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu-ilmu gaib dan juga ilmu-ilmu kebatinannya. Menjelang pelaksanaan hukuman, si dukun AS ini memberikan permintaan terakhir. Dia minta diberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu dan bermesraan bersama istrinya Tumini. Permintaannya ini dikabulkan, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli tahun 2008, eksekusi hukuman mati kepada dukun AS dilakukan. Sekitar pada pukul 22.00, dukun AS ini dihadapkan di depan 12 orang ragu penembak. Nah guys, itulah kisah dari dukun AS Ahmad Suraji yang tega membunuh 42 gadis dengan sadis dan mayat mereka dibuang begitu saja di ladang tebu. Sungguh sangat-sangat mengerikan. Kalian semua jangan ada yang mencontoh apa yang dilakukan dari dukun AS ini. Bisikan apapun yang kalian terima dalam mimpi kalian, please banget kalau itu adalah hal yang buruk, anggap saja itu sebagai bunga tidur, sebagai angin yang berlalu. So, semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.